Selamat pagi. Ini tentang politik dan pencalonan Presiden 2024. Analisa saya. Yang pertama itu adalah kekuatan partai. Ya, ada partai A, B, C. Itu akan bersaing sebenarnya. 3 partai. Saya yang sudah lama meneliti politik 2001. Jadi partai yang pertama itu siapa, yang kedua siapa, dan yang ketiga itu prediksi saya adalah partai terbaru. Partai terbaru tersebut juga ada A, B, C, dan semua ditentukan oleh masyarakat. Nah, yang bakal bisa jadi presiden 2024 adalah pertama orang yang pendukung partainya terbanyak, dan yang kedua figur. Karena figur ini nomor 2, kenapa ya? Karena figur ini yang menentukan seluruh Indonesia. Kalau partai tadi memang ya sulit dikalahkan kalau dia sudah besar ya, tapi bisa dikalahkan oleh figur yang pilihan masyarakat atau rakyat seluruh Indonesia. Nah, figur ini juga karena rakyat Indonesia ini pemilihnya banyak pemuda, pasti pemuda berpikir bukan zaman dulu lagi ya, tapi zaman sekarang yang perlu ya. Perlu tadi ya, pertama orang yang pintar ekonomi, orang yang kerjanya sistem digital, orang yang mau merakyat sampai kecamatan. Keempat, orang yang kerja keras. Kelima, dia bisa tegas, bisa ngambil keputusan yang tepat. Saya rasa salah satu saya anak muda yang mempertimbangkan seperti itu ya. Jadi yang untuk ada peluang ketiga itu orang yang anak muda yang punya potensi luar biasa, itu adalah pilihan masyarakat, pilihan anak muda. Jadi persaingan di Pilpres 2024 itu pertama adalah persaingan ketatnya adalah partainya masanya banyak. Kedua, figur pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Tapi masyarakat akan berpikir, menilai siapa yang cocok. Mungkin kriteria ketiga yang cocok. Karena anak muda atau masyarakat Indonesia mau hidup itu sebenarnya pekerjaan berjalan dengan lancar. Jadi birokrasi yang jelas, hukum yang jelas, ekonomi yang jelas, infrastruktur yang jelas, serta bisa membantu setiap provinsi yang punya kelemahan apa yang harus diatasin segera. Seperti sekarang ya, bukan saya menyinggung ya. Pertama adalah harga timah khusus di Bangka Belitung. Timah itu seharusnya harganya 300.000, baru ekonominya seimbang dengan inflasi, daya belinya, seimbang dengan biaya kehidupan masyarakat. Kedua, sawit harus harganya 3.000, baru bisa membantu masyarakat di Bangka atau di seluruh Indonesia. Itu yang punya pohon sawit, yang bisa menikmatin biaya hidupnya. Yang punya sawit itu mungkin seluruh Indonesia ini hanya
30%, 70%-nya bisnis yang lain. Jadi pemerintah harus memikirkan di setiap provinsi, harus memikirkan bahwa kebutuhan setiap provinsi itu apa. Itu yang harus diatasin segera. Jadi tidak mudah untuk kita memilih satu pemimpin yang tepat, baik di provinsi maupun di satu negara, ya. Jadi ini saya kasih masukan saja, ya. Berhubung pemilu masih sekitar ini bulan 6, ya, masuk bulan 6 berarti sudah tinggal 8 bulan lagi akan terjadi pemilu atau pilpres atau calon gubernur. Masyarakat yang pintar pilih pemimpin yang tepat, yang bisa untuk pertama, yang penting mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, birokrasinya harus jelas. Ketiga, bisa memberantas korupsi. Ya. Keempat, itu bisa memperbaiki infrastruktur. Seperti di Bangka masih banyak, masih ada rumah penduduk. Saya prihatin, ya. Prihatinnya gimana? Rumah penduduk sudah padat tapi masih ada tanah kuning belum diaspal. Itu salah satunya di daerah, ya saya nggak usah sebut, pemerintah bisa cek, ya. Kita sudah merdeka sejak tahun 1945. Berarti sudah berapa tahun kita merdeka? 45 berarti tambah 55 berarti 55, ya. 55 tambah 23. 78 tahun. Agustus ini Indonesia merdeka. Harapan saya, masukan untuk pemerintah baik di pusat maupun di provinsi yang belum teraspal, diaspal lah. Rumah penduduk yang belum teraspal, yang jelek diperbaikin segera. Itu harapan infrastruktur. Karena saya merasa bahwa kita berbisnis butuh infrastruktur yang bagus. Kelima, wisatanya harus dibangun terus, terutama di Bangka Belitung, ya. Abrasi ombak harus diatasin segera, dipasang penggalang ombak. Itu yang saya lihat masih kekurangannya. Harga timah dan harga sawit dan harga bisnis yang dilakukan oleh masyarakat banyak yang harus dibenahi lagi, ya, bukan sedikit, ya, dari harga petani, harga nelayan, harga pertambangan, dan yang lain-lain masih banyak perlu dibenahi semua, saya lihat, ya. Jadi perlu pemimpin kalau untuk Bangka Belitung yang cocok juga, ya. Salah satu saya berusaha untuk mencalonkan kalau bisa gubernur, tapi saya ini 3 pilihan untuk tahun ini. Saya ada panggilan untuk di Bangka Belitung, tapi ada panggilan juga untuk di Jakarta. Ada panggilan untuk calon presiden, bahkan wakil presiden, ya. Saya nggak tahu, tapi semua itu Tuhan yang tentukan. Saya hanya santai, berjalan sesuai dengan waktu, yang waktu masih singkat 8 bulan. Semua itu diatur oleh Tuhan. Keinginan ada, tapi harus ada panggilan dari Tuhan untuk kita bisa menjadi pemimpin. Ya, itu sekian. Terima kasih. Kalau Anda puas tonton, Anda dukung, Anda support, dan Anda klik subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman. Info ini terbaik yang harus kita ketahui, ya. Saya mungkin bikin di berbagai channel ini nanti, karena ini spesial bagus saya bikin ini. Ternyata saya buka pintu ruang tamu ini terang, ya, dan cuacanya memang lagi hujan rintik-rintik tapi terang. Dia punya video, ya. Oke, terima kasih. Nggak tahu ini aneh hari ini bisa terang, ya. Memang waktu kita meeting tanggal 2 saya ada kasih informasi dan kasih masukan sama yang mengeluarkan produk Oppo dan OVO, ya.
Dan Vivo, bukan Oppo ya. Jadi Oppo dan Vivo. Tapi yang kebetulan yang meeting sama kita itu orang Oppo. Jadi saya bilang, saya video di ruangan memang tidak terlalu terang, tapi hasilnya kurang terang kalau saya berhadapan. Kalau dari belakang dia terang. Jadi itu satu saya ada kasih masukan. Mungkin perusahaan Oppo segera menerangkan dia punya kualitas videonya. Ini RAM 3 ya. Ini OLED dari produk Oppo yang sudah saya pakai kurang lebih mungkin 1 tahun. Kekurangannya cuma itu tadi satu yang saya kasih masukan. Kedua, suaranya kadang terang kadang tidak, tapi kalau saat saya video dimanapun, kalau dia bergoyang itu kurang jelas. Kalau nggak bergoyang dia jelas ya. Ternyata ini terang sekali, luar biasa ya terangnya ya. Cukup lumayan ya, saya boleh cap jempol sama produk Oppo ya. Bukan promosinya tapi membantu, karena saya ada meeting dengan perusahaan dari Oppo waktu di Mahkota Cemerlang Elektronik tanggal 2 bulan Juni 2023. Oke, sekian. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Sekian. Judulnya nanti saya pikirkan ya. Oke, sekian. Terima kasih.